Kayak misal lu pengen beli Aisyah langsung dapat, lu langsung aja suruh dealer lu buat hajar kanan, atau mau langsung laku, langsung suruh buang kiri. Yo, balik lagi bareng gua, Mr. R. Nah, sekarang gua nggak mau marah-marah lagi. Gua rasa lu udah pada paham lah tentang konten gue yang kemarin itu. Kalau lu pada belum nonton, lu langsung nonton di sini nih. Editor, ntar tolong bantu ya. Sekarang, gue mau ngomongin beberapa hal yang menurut gue penting banget nih kalau lu pengen invest atau trading di pasar saham. Dan ini mesti lu tahu banget. Nah, sekarang gue mau jelasin apa itu bid dan offer di pasar saham. Karena percaya nggak percaya, banyak orang yang udah ngaku-ngaku jadi investor, tapi nggak ngerti yang namanya bid dan offer. Nah, sekarang gue mau nyontohin untuk pergerakan saham Aisyah. Saham Aisyah itu apa sih? Saham Aisyah itu adalah 3 pilar Sejahtera Food, perusahaan yang bergerak di bidang makanan. Nah, balik lagi ke laptop. Jadi, bid itu adalah harga antrian orang-orang yang mau beli saham. Bid itu orang yang mau beli saham. Bisa dikatakan itu antri beli, minat beli. Seperti ini nih contohnya nih sebelah gue nih. Ada antrian Aisyah di harga 226. Kalau lu mau beli itu biasanya ngebid atau di bawah harga 226 itu. Kalau di sebelah harganya ada namanya lot. Contohnya di harga 226 ini di sebelah gua ada sebanyak 17.496 lot yang pengen beli Aisyah. Sama halnya dengan offer. Bedanya kalau offer itu adalah antrian orang yang mau jual saham Aisyah tersebut, atau bisa dibilang juga minat jual. Jadi kita bisa lihat nih bid dan offer suatu saham dari order booknya kayak gitu. Contohnya di harga 228 ada 5.006 lot yang pengen jual Aisyah. Nah, kalau kayak gini, lu bisa langsung kasih instruksi ke dealer atau trading consultant lu buat hajar kanan atau buang kiri di saham yang lu pengen. Kayak misal lu pengen beli Aisyah langsung dapat, lu langsung aja suruh dealer lu buat hajar kanan, atau mau langsung laku, langsung suruh buang kiri. Nah, kita lihat kayak gini contohnya. Bos, gila, Aisyah cepet banget tuh gerakannya. Coba deh hajar kanan Aisyah 1000 lot. Oh iya Pak, sebentar ya. Oke, sudah ya Pak. Dan buy Aisyah 228 sebanyak 1000 lot. Oke, siap. Thank you. Nah, hal ini juga berlaku buat kalau misal lu mau jual atau mau buang kiri. Contohnya nih, gue ada saham yang untung, terus gue mau langsung jual aja. Biasanya sih, dealernya bakal ngabarin kalau saham lu udah untung gede. Kayak gini nih, kemarin saham TLKM gue udah profit. Halo Mr. R, saham Telkom Bapak sudah untung loh. Sekarang harganya 2890, 2900. Bapak belinya di 2400. Hah? Ya udah deh, buang kiri aja, buang kiri. Semua ya, 2172 lot. Oke Pak, dan sen ya Pak, 2890 sebanyak 2178 lot. Oke, thank you bro. Nah, kayak gitu yang tadi udah gue jelasin. Gue juga udah praktekin. Jadi kadang ya kalau di market itu pergerakannya itu cepet banget. Kalau lu nggak cepet-cepet buru-buru telepon dealer lu, atau lu langsung entry sendiri, lu bisa aja ketinggalan harga. Kayak Aisyah yang di sebelah gue sekarang nih, pergerakannya kan gila banget tuh. Tuh lu lihat aja tuh sebelah gue tuh, buset, bukan main pergerakannya. Nah, sekarang poin kedua nih yang mau gue jelasin ke lu semua, yaitu ARB dan ARA di pasar saham. ARA atau auto reject atas dan ARB atau auto reject bawah itu ada untuk membatasi pergerakan saham setiap harinya. Fungsinya untuk menjaga pergerakan harga saham teratur dan nggak terlalu volatile, nggak terlalu naik tinggi atau nggak terlalu turun jauh seperti itu. Jadi saham-saham tetap menarik buat para investor. Tentunya kalau saham terlalu turun dalam sehari, tentu lu bakal takut dong buat invest di saham, dan lu bakal nggak mau deh invest di saham. Nah, perhitungannya juga dibagi-bagi nih untuk beberapa saham. Nih contohnya, untuk batas pergerakan harga 35% dari harga open untuk saham rentang harga 50 sampai 200 rupiah. Jadi kalau sahamnya harganya 50 sampai 200, itu dia bisa naik atau turun sebanyak 35%. Sebaliknya, untuk harga saham 200 sampai ke 5000, itu batas pergerakan harganya 25%. Selanjutnya harga di atas 5000 pergerakannya 20%. Nah, ada cerita seru nih. Semenjak COVID-19, kemarin BI merubah aturan ARB, auto reject bawah, yaitu hanya 7% aja. Karena dulu waktu awal-awal Covid, pergerakan saham tuh hancur banget ya, apalagi saham-saham kayak blue chip gitu. BBRI, BBNI, BBCA itu bisa turun sampai 25%, dan itu nggak terjadi cuma sehari aja. Itu terjadi berhari-hari, sehingga
dikhawatirkan kalau investor-investor itu bakal takut buat kembali invest di pasar saham. Makanya Bursa Efek Indonesia itu mengatur semenjak Covid ini penurunan harga saham batas bawahnya atau ARB itu cuma 7% aja. Nih, gua kasih contoh ya saham-saham yang hari ini ARA dan ARB. Nih contohnya nih sebelah kanan gue ini yang saham lagi ARA hari ini itu saham BBSI. Saham BBSI ini baru IPO. Masih banyak yang beli, demand-nya banyak. BBSI hari ini naik 25%. Kalau kata orang mah lagi viral gitu. Lagi banyak yang mau beli gitu, baru-baru bener-bener baru masuk ke market. Terus sekarang juga ada yang ARB nih sebelah kiri gue. Nih lo lihat dah order booknya MDKI. Kalau MDKI supply-nya yang banyak yang mau jualan, makanya turun. Untung aja udah ada aturan baru yang tadi gue bilang sebelumnya ya, yang cuma 7% aja. Tapi perlu digarisbawahi sebelumnya, suatu saham ARA atau ARB-nya itu nggak melambangkan kualitas dari perusahaan atau sahamnya sendiri, tapi hanya menggambarkan kejadian real yang digambarkan di market atas apa yang terjadi di hari tersebut atau di kemarin-kemarinnya. Kayak misalkan sahamnya menang tender, kayak kemarin saham Inaf atau saham KF itu menang tender. Atau ada saham-saham yang ownernya meninggal atau gimana, itu pasti sangat berpengaruh deh untuk pergerakan harga di hari tersebut. Oke, itu aja 2 poin yang mau gue sampaikan hari ini. Tentunya 2 poin ini harus banget lu pahamin kalau lu mau jadi trader ataupun investor di pasar saham. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.